warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Miss berharap kalian masih tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar hari ini ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke buku tematik 4C dan masih mempelajari Bu Pena 4A. Silahkan siapkan buku tematik kalian serta alat tulis lainnya ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran dan agar kita dimudahkan untuk memahami materi yang disampaikan kepada kalian hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Doa dimulai. Praying rule, up hand and down head. Pray before study, let's pray together begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Agar kalian dapat memahami materi yang disampaikan hari ini, tonton video sampai selesai ya. Jangan di skip-skip. Kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran yang pertama, kita akan menjelaskan ciri-ciri bentang alam suatu wilayah. Apa itu bentang alam? Bentang alam adalah pemandangan alam atau bentuk permukaan bumi. Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Bentang alam Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu wilayah dataran rendah, wilayah dataran tinggi, dan wilayah pantai. Wilayah dataran rendah pada peta ditandai dengan warna hijau, sedangkan wilayah dataran tinggi pada peta ditandai dengan warna kuning, orange, dan coklat.
Pembelajaran kedua, kita akan mengidentifikasi informasi tentang kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Setelah kita mengetahui bentang alam di Indonesia, keadaan lingkungan di dataran tinggi, dataran rendah, dan wilayah pantai dapat dimanfaatkan untuk apa saja ya? Silahkan buka buku tematik 4C halaman 28 dan buku pena 4A halaman 161. Dari teks bacaan tematik dan buku pena, kita dapatkan informasi yaitu tanaman padi umumnya tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi dengan suhu 21 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dan bercurah hujan tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Tanaman padi ditanam di lahan yang luas, datar, dan terbuka yang biasa kita sebut dengan sawah. Akan tetapi, padi juga dapat ditanam di tanah yang miring dan dibuat bertingkat-tingkat yang disebut dengan sengkedan atau terasering. Simaklah proses pengolahan padi dari memanen hingga padi siap dikonsumsi. Selain padi yang dapat tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi, ada juga teh. Teh pada umumnya tumbuh di dataran tinggi dengan curah hujan yang cukup tinggi. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Teh tidak dapat tumbuh di dataran rendah karena suhu udara di dataran rendah sangat panas, sehingga menyebabkan tanaman teh layu. Pembelajaran yang ketiga adalah mencari informasi tentang hewan langka dan tumbuhan asli Indonesia. Apa saja? Simak video berikut ya.
Pembelajaran keempat yaitu mengidentifikasi karakteristik tempat hidup hewan berdasarkan ciri-cirinya. Buka tematik 4C halaman 65. Setiap makhluk hidup memiliki habitat atau tempat hidup yang berbeda-beda. Hewan diciptakan dengan bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Begitu pula dengan tempat hidupnya. Biasanya, karakteristik hewan sesuai dengan tempat hidupnya. Simak uraian berikut ya. Pembelajaran kelima yaitu menjelaskan manfaat sumber daya alam di sekitar kita.
Demikian materi yang dapat Miss sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kalian ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.